Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Kantiasa dengan NIM 151210158 dari kelas HID ingin mempresentasikan tentang Birrul Walidain dan Uququl Walidain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Poin-poin penting yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian dari Birrul dan Uququl Walidain, bentuk-bentuknya, keutamaan dari Birrul Walidain itu sendiri, dan juga kesimpulan. Pengertian Birrul Walidain. Birrul Walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan sikap bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagi seorang muslim, berbakti kepada orang tua bukan sekedar untuk memenuhi tuntunan norma kesopanan, namun sebagai salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua dapat ditujukan dengan cara tidak menyakiti hatinya serta senantiasa mematuhi perintahnya. Di mana ada baik, maka di situ ada buruk, seperti halnya uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Artinya ialah tidak menaatinya, memutuskan hubungan dengan keduanya, dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Lisanul Arab karya Ibnul Manzur. Meskipun disebut walidain atau kedua orang tua, tetapi durhaka kepada salah seorang di antaranya, baik ayah atau ibu, tetap tergolong pada anak durhaka. Islam melarang keras segala bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan Islam memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar yang mengiringi syirik. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk birrul walidain atau contoh dari pengimplementasiannya. Yang pertama adalah bertutur kata dengan lembut seperti yang dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan yang kemudian adalah untuk tidak meninggikan suara seperti hadis riwayat Al-Bukhari 2731, di mana jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah, seperti yang diamalkan pada hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah menjaga kehormatan orang tua. Masih dari hadis yang sama, hadis riwayat Bukhari. Di situ terdapat sebuah hadis di mana sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari situ kita dapat memahami bahwa kita harus menjaga kehormatan orang tua kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tercela. Kemudian sikap birrul walidain yang selanjutnya adalah membantu orang tua. Masih dari hadis yang sama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2442, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari satu kesulitan, maka Allah akan melepaskan ia dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Itu pula ketika kita melakukan hal ini kepada orang tua kita, di mana kita memenuhi segala kebutuhannya dan juga membantu segala urusannya. Yang selanjutnya adalah bersikap tawadu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti yang diriwayatkan pada Quran surah Al-Isra ayat 24, terendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Yang terakhir kemudian adalah mendoakan kedua orang tua. Mendoakan sesama muslim merupakan sesuatu yang sangat mulia, terutama terhadap kedua orang tua kita sendiri. Oleh karena itu, mendoakan kepada kedua orang tua merupakan salah satu sikap birrul walidain yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Yang selanjutnya merupakan bentuk-bentuk dari uququl walidain atau durhaka kepada orang tua yang merupakan kebalikan dari birrul walidain, seperti berkata kasar kepada orang tua, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana kita tidak boleh mengatakan dan tidak boleh membentak kedua orang tua kita, dan berkata kasar merupakan salah satu perbuatan yang tercela, baik sesama muslim terutama juga dengan kepada orang tua kita. Yang selanjutnya kemudian adalah meninggikan suara kepada orang tua kita. Jangankan kita mengatakan hal-hal yang tercela,
Hal-hal yang seperti meninggikan suara saja itu sudah sangat tidak baik dan sangat tercela dan merupakan salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Tidak menjaga kehormatan orang tua. Hal ini adalah salah satu sifat dari uququl walidain, di mana kita tidak patuh kepada orang tua, kita kemudian juga melakukan hal-hal yang tercela seperti melakukan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti mabuk, berzina dan semacamnya. Itu sama saja kita menodai nama orang tua kita sendiri. Kemudian adalah membebani urusan orang tua, di mana kita tidak mau acuh tak acuh untuk membantu urusan orang tua kita. Apapun yang terjadi, kita hanya bermalas-malasan dan merendahkan mereka. Kemudian adalah tidak patuh kepada orang tua, sering membangkang, membentak, dan bahkan tidak peduli akan orang tua mereka. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kasih sayang. Dan yang terakhir adalah membenci dan melaknat orang tua. Jangankan untuk menyayangi mereka atau mendoakan mereka, bahkan beberapa orang yang memiliki sifat-sifat atau bentuk-bentuk dari uququl walidain bahkan membenci dan melaknat orang tua mereka. Yang selanjutnya adalah keutamaan birrul walidain, di mana terdapat satu hadis yang menjelaskan tentang hal ini, di mana hadis tersebut menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan birrul walidain. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla?" Nabi bersabda, "Sholat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Lalu birrul walidain." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Jihad fisabilillah." Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa birrul walidain memiliki keutamaan, yaitu setelah sholat pada waktunya atau sholat 5 waktu, dan kemudian lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Dari sini kita ketahui bahwa keutamaan birrul walidain ini cukup tinggi, bahkan melebihi jihad fisabilillah itu sendiri, dan juga merupakan salah satu kewajiban yang harus kita amalkan sebagai umat muslim. Bisa dibilang juga berbakti kepada orang tua dalam agama kita yang mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar balas jasa, bukan pula sekedar kepantasan dan kesopanan, tapi sebuah kewajiban dalam mengimani dan mengamalkannya. Dengan demikian kita ketahui bahwa dalam Islam birrul walidain bukan sekedar anjuran, namun perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga wajib hukumnya sebagaimana kaidah usul fikih bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Hal ini juga dapat menjadi pengingat kita sebagai umat muslim untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan menghindari segala perbuatan tercela dan durhaka. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang baik dan mengamalkan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.